Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri yang Mas Jawir cintai, terus-terusan tiap hari kalian akan nonton Pintu Misteri dengan ocehannya Mas Jawir dan spiritual Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi kepada kalian. Berbagi informasinya ini ada buahnya gitu ya, ya. Alhamdulillah. Jadi Mas Jawir ini memanfaatkan kemampuan Ki Macan itu habis-habisan. Mohon maaf ya Ki ya. Tidak apa-apa. Kan salah satu caranya juga supaya bermanfaat bagi penonton. Betul. Agar nasihat-nasihatnya Ki Macan, bacotnya Mas Jawir itu bisa berada di luar negeri. Ya, betul. Ngono ya Ki ya. Karena kan belum tentu kita keluar negeri nih Ki ya. Menyebar kebaikan. Menyebar kebaikan, betul sekali. Waduh, mantap gitu. Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Jawir. Alhamdulillah sehat juga. Apalagi untuk penontonnya Pintu Misteri ini Mas Jawir ini terus semangat ini untuk membuat konten-konten. Gitu ya Ki ya. Amalan-amalan kemarin sudah. Informasi zodiak sudah. Kalau misalnya amalan kemarin belum manjur ya, gunakan lagi terus menerus, berarti kalian belum sepenuh hati menjalankannya. Betul, kan kemarin caranya Ki Macan itu pun juga tidak seperti makan cabai. Sekali kalian melakukan pengobatan langsung sembuh. Seperti makan cabai langsung pedas, enggak. Tapi ada komen yang dimana dia melaksanakan sekali kepalanya langsung pusing. Iya, bentrokan energi. Bentrok energi, berarti memang benar ada hal negatif di dalam tubuhnya. Kalau pusing, kalau misalnya kalian ingin muntah kan. Muntahin gitu ya Ki ya. Jadi biar berganti energinya gitu ya Ki ya. Waduh, mantap sekali itu loh. Dibilang sama Ki Macan terus lakukan secara kontinu. Apalagi yang disuruh sama Ki Macan amalan-amalannya itu kan bermohonnya itu juga pada Tuhan. Tidak melenceng dari agama. Tidak melenceng dari agama. Kalaupun seandainya belum belum terwujud, tetapi kan kalian mengamalkan dengan zikir dan lain sebagainya, itu ada pahala lainnya juga. Melakukan puja-puji kepada Tuhan yang Maha Esa itu pun juga Tuhan pun juga akan melihat, walah umatku yang itu bermohonnya begini, tunggu sabar. Ngono ya Ki ya. Gitu loh Rek ya. Makanya jangan sampai kalian patah semangat. Terus berjuang, berusaha dan berdoa, sama seperti caranya Mas Jawir, caranya Ki Macan yang terus mendoakan kepada kalian semuanya yang sudah support Pintu Misteri. Sudah like, sudah komen, sudah share. Yang lebih penting itu share juga loh ya. Share sama iklannya ikut ditonton. Ditinggal ke kamar mandi sebentar. Kemudian buat kedip 5 detik. Ngono lho Rek yo. Buat ambil minum air putih, buat kemana sebentar. Kalau ada iklannya yang panjang, buat gosip ke tetangga. Ngono iso. Menggibah aja Rek Mas Jawir, bercanda ya. Baiklah, pokoknya doanya Mas Jawir untuk kalian semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, karunia, mukjizat, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, panjang umur untuk kakak-kakak semuanya. Amin. Yang sudah support Pintu Misteri. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kemudahan terhadap solusi-solusi agar permasalahan yang dihadapi cepat selesai. Ngoten ya Ki ya. Terus berjuang dan berusaha, jangan lupa, dan semangat. Hidup itu harus dijalani dengan semangat 45. Betul. Ngoten ya Ki ya. Baiklah Ki. Ki Macan. Ini Mas Jawir ingin berbagi informasi kepada para penonton dan juga para subscribernya Pintu Misteri. Ada beberapa subscriber yang penasaran. Dulu Pintu Misteri explore. Nah, di saat ada explore Kak Sarah Wijayanto di Taman Festival Padang Gala,
tidak lama kemudian Pintu Misteri juga melakukan explore. Nah, kemudian ada juga banyak explore yang dilakukan. Nah, sekarang Kak Sarah Wijayanto masih tetap melakukan explore, kok Pintu Misteri explore-nya jarang. Nah, ini Mas Jawir mau bilang bukannya tidak mau explore, suatu saat pasti akan explore. Betul. Tetapi kan dengan ramalan ini ternyata para penontonnya Pintu Misteri ini lebih antusias, jadi yo mau bagaimana lagi, kan Ki Macan mengikuti maunya kalian. Betul. Gitu ya Ki ya. Tapi nanti suatu saat Pasti. saya akan pasti explore lagi ke gedung-gedung kosong dan saya akan melihat viewernya. View-nya juga. Kalau seandainya kalian semangat 45, loh soalnya nggak bisa memaksakan juga. Karena Iya. kadang kan ada kakak-kakak yang Mas Jawi yang berada di luar negeri, kalau nonton yang horor dia ketakutan. Nonton dikit langsung dimatiin. Kadang-kadang langsung WA admin, aduh Mas, admin aku takut nonton. Ada beberapa yang bilang seperti Iya. itu. Yo mosok Mas Jawir suruh paksa nonton, yo ora mungkin gitu ya Ki ya. Iya. Tetapi jangan khawatir, explore pasti akan tetap kita lakukan, tetapi itu hanya untuk selingan. Iya. Mengobati kangen. Iya. Mana ya Ki ya. Dan juga kangen juga Mas Jawir mendoakan astra-astra yang Iya, berada pasti. di sana. Nah, Ki Macan, Iya. ngobrol-ngobrol tadi tentang Mbak Sarah Wijayanto. Nah, ini kan seniornya Pintu Misteri. Dulu Pintu Misteri masih subscribe-nya dikit, Mbak Sarah udah banyak. Iya. Sampai sekarang Mbak Sarah itu 8 jutaan lebih Iya, gitu betul. ya subscribernya, tapi Pintu Misteri masih sedikit. Tapi Lagi yo proses. lagi proses, tapi yo bersyukur. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini sesama, kalau Kak Sarah Wijayanto ini secara mohon maaf ya, ini kalau bagi kalian yang penggemarnya Sarah Wijayanto atau namanya apa tuh, Saradix ngono, Saradik ngono ya. Jadi keinget sama fans page-nya Redilicious. Apa kowe? Ora ngerti ta kowe? Heeh. Masa? Apa itu? Dulu ada temennya Mas Jawir itu, dia punya fanspage itu namanya Redilicious juga, sama kayak Saradik gitu. Horor berarti ya? Hah? Horor juga. Horor itu. Horor sekali sampai orang anak di bawah 18 tahun tidak boleh melihat gitu. Seram banget ya. Seram sekali. Nah, ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber, para penonton untuk mengetahui lebih lanjut, karena kan di kontennya Mbak Sarah itu kan beberapa itu sering sekali dia kerasukan dengan sosok-sosok perempuan itu kuntilanak gitu loh ya. Dan ini Mas Jawir akhirnya kan juga mengiyakan pertanyaan subscriber. Oh ya, tenang aja, nanti coba dilihat sama Ki Macan spiritualnya Pintu Misteri untuk sosok-sosok pendamping astral dari Sarah Wijayanto. Oke, Mbak Sarah Wijayanto ya. Oke, kembali kita akan menerawang sosok pendamping dari Sarah Wijayanto. Oke, Sarah Wijayanto. Oke. Monggo Ki. Ya, siapa tahu Pintu Misteri nanti bisa collab dengan Sarah Wijayanto. Oh, Sarah Wijayanto. Oh, alhamdulillah. Yo, amin amin, alhamdulillah yo. Apalagi itu kan senior, kita pun juga harus banyak mengambil. Mas Jawir aja sering mengambil ilmu dari yang senior-senior yang bagus-bagus. Karena ilmu itu penting. Ngono. Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto. Nah, Tanggal lahir? Tanggal lahir itu
itu namanya aslinya Saraswati Wijayanto. Saraswati Wijayanto. Jakarta 6 Mei 1979. Namanya cantik yo, kayak Dewi Saraswati ilmu pengetahuan. Ini pasti harapannya itu Mbak Sarah Wijayanto atau Saraswati Wijayanto ini harapan orang tuanya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Ternyata bener juga ya. Dia tahu astral juga ini blessing juga ini. Mantap. Sarah Wijayanto. Iya. Sosok Sarah Wijayanto ini mempunyai orang tua yang mana salah satu dari orang tuanya ini mempunyai darah biru. Oh, darah biru gitu ya, Ki ya. Salah satu dari orang tuanya. Salah satu dari orang tuanya Mbak Sarah Wijayanto itu ada keturunan darah biru. Ya. Mas, jadi darah merah apa darah darah merah ya, Ki ya? Darah merah itu. Darah abang ya. Oke. Waduh, berarti ada keturunan darah birunya ternyata. Ini kartu yang maksudnya Kim Macan melihat dari sisi kartu ya, Ren. Ya. Jadi kalau seandainya kalian percaya boleh, enggak pun juga tidak apa-apa. Kalau ada yang bertentangan, ya lebih baik bijak saja untuk menilai dan menyikapi apa yang menjadi hasil penerawangan kartunya Ki Macan. Kemudian Ki, iya, yang saya lihat di sini sosok dari Sarah Wijayanto ini positif sekali ya Mas Cawir ya. Positif sekali, yang mana positif sekali itu dia saya lihat di sini mempunyai dua sosok pendamping. Oh. Ada dua sosok pendamping, yaitu berupa kakek-kakek pakai baju putih, pegang tongkat, apa namanya nih? Sorban. Dan satu lagi sosok perempuan rambut panjang. Oh, apa sih kuntilanak itu, Ki? Ya, mirip seperti itu. Mirip seperti itu, tapi apapun itu, ini Kim Macan melihat ada dua ya, Ki ya. Jadi yang mendampingi dia pada saat dia explore. Oh, pada saat explore, pada saat masuk di suatu tempat. Jadi si kakek-kakek ini sudah melindungi, memportali gitu. Jadi tidak semua makhluk astral bisa masuk di badannya si Sarah. Oh. Jadi si Sarah ini mempunyai portal yang mana sekiranya cocok masuk di badan dia, itu masuk. Tapi kalau tidak, dia akan dilindungi oleh dua pelindung ini. Dua pelindung itu tadi berarti kembali lagi karena adanya si kakek ini yang lebih dominan pada saat explore dia untuk melindungi gitu ya, Ki ya. Berarti kalau ada sosok-sosok astral yang ingin berkomunikasi atau masuk ke tubuhnya Mbak Sarah pun juga harus lewat seleksi pendamping portalnya ini tadi gitu. Jadi kalau misalnya makhluk astral di tempat explore di suatu gedung itu, kalau misalnya energinya besar, yang pertama kali berhadapan yaitu sosok kakek-kakek yang melindungi si Sarah. Jadi harus bernegosiasi dulu. Iya, betul. Nah, tapi kalau yang misalnya yang ecek-ecek sekelas kuntilanak, sekelas tuyul, sekelas gondoruo ataupun makhluk roh-roh seperti itu bertemu dengan yang sosok yang perempuan yang rambut panjang, yang bisa saya bilang seperti kunti itu seperti ya. Kunti. Nah, ini sebenarnya menarik juga karena ada dua sosok astral yang mendampingi. Ini kalau Kim Macan melihat ini dari sisi spiritualnya pintu misteri ya. Kalau Kim Macan melihat yang dua ini sosok pendamping itu kan ada yang namanya kodam, ada yang namanya leluhur, bahkan juga ada astral, teman astral, itu kan juga ada. Nah, ini kalau Kim Macan bisa, kalau diizinkan untuk menjelaskan si kakek ini tergolong yang di bagian mana pendampingnya dan si perempuan itu tergolong di bagian apa, kenapa dia bisa mendampingi Mbak Sarah. Kalau untuk yang si kakek-kakek baju putih dan bersorban itu sosok dari pendamping leluhur. Oh, leluhur. Turunan gitu ya. Turun menurun. Dan akhirnya jatuh di Mbak Sarah. Wijayanto. Dan itu dia sebelum Kunti itu datang. Si leluhur ini udah mendampingi dari pas dia gadis. Oh, dari masa muda remaja itu memang sudah mendampingi, betul. Terus yang sosok yang seperti Kunti ini, yang perempuan yang sering menemani dia, teman. Ya. Inilah sosok baru yang setiap kesedihan dia datang, sedih, bahagia, dan akhirnya menjadi teman.
Oh alah, pada masa remaja. Ya. Akhirnya berteman sampai sekarang. Betul. Waduh. Seperti itu. Jadi jatuhnya teman. Akhirnya teman. Berarti kedua sosok ini tadi mungkin para penonton juga lebih bijak, yang dimana itu adalah pendamping leluhur dan itu hanya teman astral. Betul. Oh alah, ya. Paham Mas Jawir. Kemudian Ki. Iya. Dengan suaminya ini emang jodoh. Oh, Mang jodoh. Wah, alhamdulillah. Dengan suaminya ini jodoh karena sosok pendamping itu seperti leluhur dan teman astral itu dia protektif sekali orangnya sebenarnya. Kalau misalnya pasangannya itu tidak bagus menurut dia, dia akan mengeluarkan vision di penglihatannya kalau misalnya pasangan itu tidak bagus. Tapi yang saya lihat ini si Sarah Wijayanto dengan suaminya ini klop gitu ya. Jadi setiap kekurangan yang si Sarah punya ditutup oleh sang suaminya gitu ya. Jadi kenapa si pasangan si leluhur dan teman astralnya itu senang karena itu klop ya. Berarti seperti mur ketemu baute. Iya. Klop. Muter-muter bulat-bulat dan pas. Ngono ya. Mantap pokoknya. Syukur alhamdulillah, semoga terus harmonis sampai kakek dan nenek sampai tua menua bersama. Ngoten ya Ki. Kemudian Ki, kita buka lagi untuk Sarah Wijayanto. Ya. Sosok Sarah Wijayanto ini dia selain anak indigo, mungkin kata-kata indigo tuh baru-baru saja ya Mas Jawir ya. Ya. Baru-baru saja kata indigo itu muncul gitu di komunikasinya manusia. Di dunia. Ya. Jadi anak-anak indigo itu bisa melihat tapi dia tidak bisa mediumship. Ada yang seperti itu. Ada juga dia anak indigo bisa mengobatin. Dia anak indigo pakar sekali untuk membuka tarot. Jadi ada beberapa anak indigo tuh dia mempunyai satu atau dua kelebihan yang aktif gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini Sarah Wijayanto mempunyai 4 keahlian yang aktif. Yang mana dia bisa melihat dan menerawang. Masa depan, masa lalu, flashback. Dan dia juga bisa mediumship. Dan dia juga bisa membuka tarot sebenarnya. Bisa buka tarot juga ya Ki. Tapi yang saya lihat di sini kenapa dia menonjol malah mediumship? Ya. Karena itu pilihan dari si indigonya. Bisa 4-4-nya diaktifin dan bisa salah satu saja saya mengambil. Condong ke satunya ya. Ya. Kartu yang kedua yang saya lihat di sini Sarah Wijayanto, dia itu mediumship bisa dibilang 70-30. 70 dia bisa masuk astral, itu bisa masuk di badannya, dan 30% dia bisa mengendalikan. Tidak semua mediumship bisa 100%. Dan juga tidak semua mediumship bisa mengendalikan dirinya. Betul sekali. Jadi Sarah Wijayanto salah satu indigo yang bisa mengendalikan dirinya pada saat astral masuk di tubuhnya untuk berkomunikasi. Dan itu tadi, karena ada orang-orang di belakang dia dua, untuk sebelum masuk dia bernegosiasi. Kamu bisa masuk dan bisa menceritakan, dan kamu bisa masuk dan tidak bisa menyakini badan ini. Betul. Itulah, tidak semua anak indigo yang bisa mediumship bisa mengendalikan seperti ini. Bagus kecuali sekali. Yang masukin itu leluhur. Kalau udah leluhur berarti 100% gitu ya Ki ya. Berarti ini ada tambahan juga informasi yang diberikan sama Ki Macan mengenai masalah indigo. Indigo biasanya dia hanya fokus pada satu hal. Betul. Gitu ya. Mungkin indigo hanya dia bisa menerawang di masa depan. Masa belakangnya dia tidak bisa. Betul. Ada indigo yang dimana dia bisa melihat saja gitu ya, dan berkomunikasi dengan astral. Ada indigo yang dimana dia bisa melihat astral tapi dia bisa tarot gitu. Tapi ini Mbak Sarah punya keempatnya, bisa tarot meramal, melihat masa depan masa belakang juga mediumship pun juga dan mediumship ini tadi pun juga sudah dijelaskan. Berarti ada kontrolnya karena ada 70-30 astral yang mendominasi, 30 adalah manusia yang bisa mengontrol. Semuanya pun berkat dari sosok pendamping tersebut gitu ya. Berarti kalian kan
tidak tahu kan mediumship itu kalian berpikir hanya langsung masuk. Ada yang seperti itu, ada yang kasar seperti itu memang ada. Makanya kenapa saat mediumshipnya Mbak Sarah Wijayanto kalau ada di YouTube-nya itu kan dia lembut halus. Betul. Karena semuanya ada prosesnya. Betul. Proses yang tidak terlihat ya, dimana harus melewati sosok pendamping itu tadi, sehingga mengambil celah untuk masuknya pun juga dia tidak menyakitin tubuh Mbak Sarahnya. Mantap ya Ki ya. Mas Jawir jadi ingat pada saat kemarin Ki Macan kerasukan, aduh macam-macam itu ya Ki ya. Berarti kurang lebihnya kan sama. Iya. Terlebih kemarin kan ada juga ternyata dirasuki sama leluhur Ki Prabu Kusumo juga itu ya. Mas Jawir itu ingat rek ya, alhamdulillah. Di segitiga bermuda lumpur ya. Di segitiga bermuda lumpur itu ya, dan sudah membantu, dan itu pun juga Mas Jawir juga kaget tiba-tiba, loh oh ternyata udah dijelas, kok tiba-tiba bisa masuk ya, kan nggak sembarangan bisa masuk ternyata. Saya leluhur, oh alah nggih pantesan oke. Lanjut monggo. Oke, masih di Sarah Wijayanto. Iya, di sini oracle saya mengatakan bisa nggak masuk langsung meledak seperti itu. Iya, bisa, asalkan dia khusus mediumship. Masuk terus meledak bagaimana itu? Langsung marah, ngamuk. Oh langsung 100% di. Iya. Oh. Marah. Wah, ada. Itu itu dikhususkan untuk anak yang biasa yang bisa mediumship, bukan anak indigo yang bisa mediumship. Oh. Ya, ada dua ya. Jadi sosok mediumship itu bisa meledak, marah, murka dengan makhluk astral itu, dengan orang yang bisa mediumship tapi bukan indigo. Tapi kalau si Sarah dia nggak bisa masuk langsung orang yang astral yang brutal, yang kayak ngamuk, yang jadi kayak macan segala macam, itu gak bakal bisa. Karena itu tadi, kalau yang si Sarah Wijayanto ini dia punya batas space untuk bisa berkomunikasi tapi sedikit bergerak. Tapi kalau misalnya mediumship yang lainnya yang bisa sampai marah-marah, ngamuk, terbang sana sini, itu orang biasa yang dia punya selah badannya untuk bisa masuk mediumship. Oh, yang kosong rongga, mempunyai rongga kosong di rusuknya. Jadi gitu harus ada perbedaan ya. Jadi kenapa mediumship yang indigo dia lebih soft, bisa lembut, bisa menceritakan semuanya dibandingkan manusia yang biasa yang langsung masuk obrak-abrik. Itulah bedanya. Nah, berarti ini kan sudah jelas juga ini bagi kalian yang kurang paham juga ya. Kenapa kok masuk ke sana kok lembut? Terus kemudian masuk ke yang Sabtunya kok abrak-aduk gak karu-karuan. Ini pun juga pasti ada penjelasannya juga ngaten Yogi ya. Salah satunya ini tadi yang udah dijelaskan sama Ki Macan, bahwa apabila dia bukan, karena kan dia tidak bisa punya kontrol self controlnya Ki. Self control. Nah, kalau orang indigo kan dia bisa mengontrol dan dia bisa tahu kok kamu masuk, tetapi kamu nggak bisa mengendalikan aku 100%. Ya, betul. Aku akan tetap berada untuk mengendalikan kamu 30%-nya gitu betul. Ya. Oh alah ya, jadi kalian harap memahami ya. Nah, ini berarti menarik juga. Kalau untuk yang jaranan gitu Ki, kalau di tempatnya Mas Jawir itu kan juga ada itu yang jaran kempang dan lain sebagainya. Itu sampai membabi buta seperti itu, bahwa kemungkinan besar dia bukan indigo ya Ki, atau bagaimana? Itu bukan indigo Mas Jawir. Jadi orang biasa yang bukan makhluk itu. Kayak dimasukkan jin atau sesuatu ke tim. Yang mana tim itu sudah diritualin sebelumnya. Ada proses ritual. Ada proses ritual. Kayak jaran goyang itu nggak bisa orang-orang yang lain. Utamakan dia tim dulu. Timnya dulu. Makanya kenapa timnya mempunyai tanda-tanda khusus seperti gelang di kaki. Oh iya. Gelang di tangan. Dan juga ada minyak uangnya di bagian tengkuk belakang. Oh, jelas. Itu menandakan kalau bisa masuk di bagian anak-anakku. Di bagian anak-anakku. Kecuali ada dari si pawangnya untuk memasukkan paksa ke orang lain. Tapi harus dari kontrol si pawang. Karena jadi kebanyakan kalau misalnya pas lagi nonton rame-rame, orang itu rame-rame tiba-tiba ada yang kesurupan, itu cuman si pawang yang bisa merasakan denyut nadinya ini benar-benar kerasukan atau tidak. Tidak. Jadi kadang-kadang si pawang tersebut sebenarnya tahu
ini tidak kemasukan. Tapi selagi dilihatnya masih normal, tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah melebihi di batas normal, itu pawangnya akan ada cara sendiri untuk menyadarkannya dengan posisi semula gitu ya. Duduk ndasing ngono ya. Kowe aja ngapus-ngapusi lek ono diconyok ambil dupo. Saya juga sering melihat cara goyang Banyuwangi ya. Oh, nggih. Ya, semoga nanti saya bisa melihat langsung di sana. Oh iya. Di Banyuwangi, insyaallah ke Banyuwangi. Alas Purwo. Lewat lagi nanti. Ya. Nanti kita ke jalan goyang. Jalan goyang ya. Apa? Jalan Kuda Kepang ya. Kuda Kepang, habis itu kita ke Alas Purwo. Waduh, nggih mantap sekali. Waduh, ini berarti udah dijelaskan beberapa hal. Bisa tidak orang yang kerasukan itu tiba-tiba langsung menguasai si mediumnya itu tadi dan mengambil alih 100%. Ini aja bisa. Tetapi kalau untuk Mbak Sarah Wijayanto, kemungkinan besar itu tidak akan bisa karena Mbak Sarahnya sendiri membatasi. Tidak mau diambil 100%. Betul. Di samping itu pun juga kan karena ada sosok pendamping itu tadi yang tidak mengizinkan karena takutnya nanti mencelakai. Betul. Iya, dikendalikan 100% nanti dibawa kabur, lompat dari ini, lompat dari sana lah yo. Nyatanya manusianya nanti yang terluka. Ngoten ya Ki ya? Iya. Ada lagi. Iya. Monggo. Iya. Dan juga banyak perbedaan kalau misalnya anak indigo dimasukin makhluk astral dengan orang biasa yang dimasukin astral. Kalau orang biasa yang dimasukin astral itu akan dampak pertamanya akan mual. Tapi kalau anak-anak indigo yang akan dimasukkan oleh sesuatu makhluk dalam situ, dia lebih ngontrol dan lebih jarang sedikit mualnya. Tiba-tiba langsung merem dan berkomunikasi. Lanjut. Seperti itulah bedanya ya. Waduh ya, betul sekali. Ini juga sering seperti ini ya Ki ya. Wah, ini salah satunya. Ada lagi mboten kartunya? Iya. Kalau misalnya udah masuk di anak indigo, tidak 100% berubah karakternya. Masih tetap, karena tujuan utama anak indigo itu untuk bisa menceritakan si makhluk itu bisa menceritakan ke orang banyak tanpa merubah si karakter, gerak-gerik dan suara. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Jadi seperti kayak siapa? Priestley. Oh, itu gimana itu, Ki? Nah, itu sama persis 11-12 dengan si Sarah Wijayanto. Jadi mereka punya space untuk bisa berkomunikasi dibandingkan orang-orang biasa yang langsung jebrak komunikasi. Berarti harus ada izinnya terlebih dahulu gitu ya. Tetapi kembali lagi seorang indigo pun juga kenapa dia diberi blessing, diberi berkat sama Tuhan, itu pun juga pasti ada sebabnya juga, dan juga ada sosok-sosok yang lain yang pasti untuk ngejaga agar si indigonya ini pun juga tidak salah jalan. Tetapi kembali lagi, indigo itu kan pasti suatu pilihan, mau dibawa ke yang positif atau mau dibawa yang ke negatif. Kalau mau dibawa negatif itu kan pilihannya, ya kan Ki. Tetapi yang pasti leluhur-leluhur yang positif tidak mungkin akan mendampingi, karena fungsinya leluhur pendamping itu akan mendampingi ke arah yang benar, bukan mencelakakan. Tapi kalau manusianya saja yang memilih ke arah yang negatif, ya berarti bukan leluhur. Gitu ya Ki ya. Karena leluhur kan tidak mungkin menjerumuskan ke yang negatif. Lagian juga leluhur akan pergi sendiri apabila sifat dan tingkah laku kita berubah 100%. Dia akan pergi dengan sendirinya. Waduh, ya itu tadi, Oke. Ada lagi Ki? Sudah cukup itu aja. Sudah, ini aja ya. Waduh, mantap, ini ternyata ada beberapa pembahasan untuk menjawab kekepoan Mas Jawir dan kekepoan para subscribernya Pintu Misteri tentang Mbak Sarah Wijayanto. Kenapa? Jadi kalau untuk orang-orang yang biasa terus masuk di suatu tempat, di gedung kosong atau gedung angker, terus kalian merasakan sesuatu wangi-wangian yang tidak orang bau, orang cium, dan kalian udah agak mual, itu adalah mulai ada bentrokannya, bentrokan energi. Jadi tergantung, nah itu lagi pilihan kalian. Kalau misalnya kalian menolak akan untuk dirasukin, baca istighfar. Tapi kalau dari orangnya mau, ya udah undang.
undang gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ojo lho Rek yo, misalnya kalian nggak ada bentengnya, terus kemudian nggak ada temen yang ini, nanti takutnya kalian malah dicelakakan. Ada efeknya. Ada efeknya juga. Takutnya kebawa ke rumah, sampai di kehidupan sehari-hari. Nah, iya itu. Dan akhirnya banyak banyak orang gila ya itu nggak kuat. Nah, itu tadi gara-gara itu tadi ya. Wis pokoknya sesama manusia harus saling mengingatkan. Pokoknya mulai meneh sama manusia. Pokoknya sahabat Pintu Misteri, kalaupun seandainya tidak punya sesuatu hal yang astral, lebih baik ndak usah. Iya. Ya Ki ya. Takutnya kalau kalian memaksakan, sedangkan Tuhan itu maha baik, Rek. Kenapa Tuhan memberikan berkat pada orang ini, blessing ke orang ini indigo, orang ini yang ini, orang ini pinter ini, semuanya itu tidak hanya semata bahwa enak ya, semata kalian melihat bahwa itu enak. Kalian tidak tahu penggemblengannya itu dari kecil seperti apa untuk membersihkan wadahnya agar leluhur itu mantap untuk mendampingi. Gitu ya Ki ya. Kalau di saat penggemblengan pembersihan wadah ternyata tidak cocok, ini riskan dirasuki sama astral negatif seperti jin-jin dan siluman-siluman yang menyesatkan. Bahkan sosok-sosok tersebut bisa menipu, menyerupai leluhur untuk menyesatkan si anak ini tadi. Iya, betul itu. Ngono ya Ki ya. Jadi bagi kalian kalaupun seandainya tidak mempunyai bakat hal yang tersebut, wis ndak usah. Buat apa sih hidup, kan sebenarnya kodratnya itu menjalani. Yang penting habluminallah kalian bagus, habluminanas kalian bagus, itu kan sudah bagus. Jaminannya surga. Ndak usah ikut yang aneh-aneh. Nonton ya Ki ya. Kalau kalian mencoba sesuatu yang astral, nanti takutnya rawan disesat. Betul, banyak sekali seperti itu. Biarkan yang lain-lainnya saja gitu loh. Jadi bagi kalian yang tidak diberikan kelebihan lebih untuk hal yang tersebut, lebih baik nggak usah macam-macam. Iya. Nonton ya Ki ya. Terus untuk kita semua perbaikin akhlak yang benar. Moral juga nonton ya Ki ya. Akhlak moral harus diperbaiki. Mantap. Matur nembah nuwun Ki Macam sudah membantu beberapa kartu yang terbaca untuk Mbak Sarah Wijayanto atau Saraswati Wijayanto. Sekarang saatnya Mas Jawir mengingatkan kepada para penonton, para subscribersnya Pintu Misteri untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, agar negara Indonesia NKRI tetap terjaga, negara kesatuan Republik Indonesia pokoknya harga mati. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.